sekarang Prabu Siliwangi itu siapa? Nah, sebetulnya dalam sumber-sumber primer itu tidak ada disebut nama Prabu Siliwangi. Tapi dalam sumber-sumber sekunder ya seperti Babad Pajajaran ya, Wawacan Sajarah Galuh ya, dan Wawacan Walang Sungsang dan yang lain-lain itu ada disebut nama Prabu Siliwangi. Nah, tapi sumber-sumber ini ditulisnya itu sekitar 300 tahun setelah kerajaan Sunda runtuh. Nah, namanya itu Sri Baduga Maharaja. Nah, beliau itu sebenarnya berasal dari keturunan Raja Galuh. Gitu. Tapi kan Galuh itu pengembangan lanjut itu menuju ke arah Bogor. Nah, Bogor itu di sana disebutlah Pakuan sebagai ibu kota. Lalu kerajaannya itu sebetulnya Pajajaran. Jadi Prabu Siliwangi itu anak dari Prabu Dewaniskala. Prabu Dewaniskala itu seorang raja di Kawali, cuma pada waktu itu nama kerajaannya sudah berubah dari kerajaan Sunda Galuh ke kerajaan Galuh Pakuan. Nah itu, jadi beliau itu anak dari Dewaniskala, seorang raja Galuh Pakuan yang berpusat di Kawali. Sedangkan Dewaniskala itu seorang anak lagi ya, seorang anak dari Prabu Niskala Wastukancana. Nah, Niskala Wastukancana itu seorang raja di kerajaan Sunda Galuh yang bertahta juga di Kawali. Nah, seterusnya Prabu Niskala Wastukancana itu seorang anak lagi dari Prabu Linggabuana. Nah, Prabu Linggabuana juga itu seorang raja Sunda Galuh juga yang bertahta di Kawali. Kawali yang dulu menjadi daerah kekuasaan kerajaan Galuh Pakuan, lambat laun menjadi daerah yang Islami. Jadi dari Cirebon itu Syarif Hidayatullah mengirim utusan para ulama-ulama jumhur masuk ke Kawali, tercatat ada 7 ya. Pada waktu itu dari ke-7 tokoh ini tidak ditolak atau tidak dihilangkan dengan serta-merta, tapi dianggapnya itu sebagai satu budaya. Nah, cuma dalam penyampaian doa, penyampaian kehendak itu memakai lapad-lapad Islam, diambil dari Al-Quran. Nah, jadi tata caranya silahkan. Yang tata cara Buddha dipakai sebagai budaya, ya, sebagai tradisi, tapi muatannya di dalamnya penyampaian dan doa-doanya memakai atau mengambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu satu toleransi dan satu trik juga itu dalam mengambil simpati dari masyarakat Kawali terhadap ajaran Islam yang notabene pada waktu itu masih baru. Syekh Syarif Hidayatullah mulai menyebarkan ajaran Islam di tanah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah sambil menyebarkan Islam juga menguasai kerajaan-kerajaan kecil ya, mulai dari Talaga, Kuningan, tadi Galuh. Kemudian dia juga menyebarkan Islam itu melalui Sumedang, dari Sumedang terus ke Bandung. Ada lagi yang tadi melalui Majalengka, kemudian ke sana ke Kawali ya. Nah, setelah itu ada lagi yang dari Talaga itu ke Sagalaherang itu di Subang. Terus ke mana? Itu ke Cianjur. Ya. Nah, jadi bayangkan bahwa sambil menyebarkan Islam, ini Sunan Gunung Jati juga sebetulnya sebagai katakan sultan berpengaruh juga di wilayah-wilayah kerajaan bawahan ini, meskipun tidak langsung ya. Dalam naskah hanya perang dengan Majalengka. Dengan Pajajaran tidak terjadi karena keburu tilemlah Pajajarannya, ngahyang gitu, hilang. Banten tidak, karena Banten dengan anaknya kan yang juga menyebarkan di Banten, Syekh Maulana di situ. Yang lainnya saya tidak menemukan konflik yang terlalu besar ya. Hanya ada satu dengan Galuh, kerajaan Galuh. Galuh yang semula Pajajaran itu di sana juga masih penganut agama yang
cukup taat untuk agamanya saat itu ada juga konflik perang sedikit. Tapi pada umumnya tidak muncul banyak sekali peperangan. Saya kira tidak. Semuanya dilakukan dengan dakwah persuasif, edukatif, dan sangat damai. Dalam pandangan saya untuk Cirebon itu damai. Syekh Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin kerajaan Carubanagari semakin memperluas wilayah dakwahnya. Kerajaan Carubanagari sendiri merupakan salah satu kerajaan Islam di Tanah Jawa selain Kerajaan Demak. Sebagai sesama kerajaan Islam, hubungan antara Kerajaan Carubanagari dan Kerajaan Demak terjalin erat. Ini sebetulnya Cirebon ini ya, karena nanti namanya Pakungwati itu jadi Kesultanan Cirebon, itu hubungan vasal. Jadi ini daerah lindungan begitu. Kenapa demikian? Jangan lupa bahwa kalaulah benar bahwa Syarif Hidayatullah itu dinikahkan dengan adik Sultan Trenggono, lalu diminta menyebarkan Islam di sini, itu statusnya adalah sebagai utusan. Utusan yang kemudian ditempatkan di Cirebon dan anaknya malah disimpan di Banten. Nah, berarti dia ini sebetulnya sebagai bawahan vasal ya. Dan jangan lupa juga bahwa setelah tahun 1482 itu dinyatakan bahwa Kesultanan Pakungwati berdiri, itu juga sekaligus Syarif Hidayatullah itu melepaskan diri dari dari statusnya sebagai taklukan atau kerajaan bawahan dari kerajaan Sunda. Sebagai ulama sekaligus pemimpin, Syekh Syarif Hidayatullah juga kerap dimintai saran oleh raja di Kerajaan Demak. Kalau melihat sumber yang mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah pertama datang ke Demak itu sebetulnya pertama karena dia dilihat sebagai ulama yang agamanya dalam ya, pemahaman Islamnya kuat. Lalu ini diterima di istana itu sebetulnya sebagai ulama yang banyak memberi masukan. Nah, tapi karena juga nanti diberi tugas politik itu, nah itu makanya kalau dilihat ya dia sebagai adik ipar dari Sultan Trenggono kan, bisa saja dia memberikan nasihat gitu. Baik sebagai ulama maupun sebagai katakanlah panglima yang ditugaskan melakukan Islamisasi di Kerajaan Sunda. Memang sudah ada komunitas itu, tapi kalangan elitnya itu belum ya. Kalangan elit tuh misalnya di sana ada yang namanya Adipati Keling. Nah, Adipati Keling itu katakanlah sebagai tokoh begitu ya, itu untuk diislamkan itu terpaksa Syarif Hidayatullah menggunakan kekeramatannya itu ya. Diceritakan misalnya waktu itu kan Adipati Keling ya menantang begitu kepada Syarif Hidayatullah ini, lalu menantang tuh gimana, dengan cara mau merampok begitu, sambil menguji kesaktiannya gitu. Lalu kata Syarif Hidayatullah tuh begini, nah kalau ini yang kamu mau harta ini ambil katanya. Jadi itu ada pohon besar dijadikan emas begitu. Pada akhirnya proses Islamisasi berjalan lancar, tidak banyak terjadi penolakan. Hal ini disebabkan karena cara penyampaian serta pembawaan Sang Wali Allah begitu bijaksana. Jadi masyarakat umum sebelumnya mengenal ke Syekh Syarif Hidayatullah sebagai Sunan Gunung Jati dan sebagai Sultan Aulia. Ini cerita sebelumnya. Masyarakat sekarang itu sangat respons sekali kalau zaman sekarang. Dia sangat gembira sekali. Karena tutur bahasa yang halus, tingkah pola yang lembut, sebagai suri teladan. Jadi wajar ada kata masyarakat sangat hormat sekali. Perilakunya baik, dibantu dengan orang juga cukup baik. Dan juga keturunan juga dari keturunan Mbah Berusia sebagai cucunya. Jadi sebagian besar itu nggak ada yang nolak. Yang nolak itu bagi yang mempertahankan kepercayaannya. Umpamanya dari waktu dulu, pada kenal agama Sangyang atau agama Hindu, mungkin tidak kurang respon. Makanya pergi ke ujung kulon.
ada bagian sama sekarang masih nggak mau masuk Islam. Proses Islamisasi bukan seperti yang dituliskan dalam dongeng-dongengnya dibuat orang Barat. Seperti adanya perang, adanya itu. Tidak. Jadi secara smoothly. Jadi dengan berbuat baik itu lebih Islam, cepat daripada kita menindas. Buktinya teorinya Barthem mengingatkan bahwa dengan adanya penindasan Barat terhadap orang-orang Hindu, maka raja-raja Hindunya pun beralih agama, konversi agama. Sehingga dalam J.C. van Leer, Indonesian Trade and Society, itu disebutkan bahwa itu dengan political motive untuk mempertahankan kedudukannya, dia lalu memeluk agama Islam. Sebagai pemimpin sekaligus ulama, sang wali pun berhasil membangun wilayahnya menuju kata sejahtera dan damai.